Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan dimanapun kalian berada. Ya, aku Galen dari NHI. Aku Agnia dari Unpad. Oke, Agnia, berarti kuliah aman ya? Aman, Oke, aman. di Unpad ngambil jurusan, Administrasi bisnis. kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Sebenarnya kalau kesibukan cuma satu kebetulan. Jadi di Mhm. Unpad itu ada KSPM namanya yang investor dan di situ aku sebagai presiden director atau ketuanya. Kita akan bahas seputar investasi nih. Jadi, Boleh, boleh, boleh. pertama kali kenal mungkin financial market itu kapan dan kenapa? Oke. Mungkin pertama kali kenal financial market itu waktu awal COVID sebenarnya di tahun 2019-2020. Jadi sebelum COVID pun udah mulai kenal. Nah Oke. sebenarnya waktu COVID aku bisa bilang saham tuh lagi booming-boomingnya karena orang-orang pada bilang right time to buy kayak gitu. Jadi sebenarnya dari FOMO sih kebetulan pertama kali itu. Tapi FOMO yang menghasilkan kan. Iya, betul. Nah, Itu waktu itu berarti masih kelas 9 ya? kelas 9 Masih SMP? SMA. SMP. 9 tuh SMA atau Iya, SMP. SMP. Kenapa kayak masih anak SMP waktu itu udah bahkan kayak udah tahu gitu, udah tertarik untuk ke financial market padahal kayak KTP aja belum ada gitu. Oke, jadi sebenarnya di SMP tuh sebenarnya aku dari sebelumnya tuh sering jualan. Hmm. Waktu itu aku pernah jualan Quran, slime dan lain sebagainya. Pokoknya aku anak kecil jualan lah intinya. Terus waktu COVID tuh karena semua operasional berhenti di seluruh dunia ya bisa dibilang. Jadi aku tuh nggak bisa jualan. Nah aku tuh mikir otak gimana caranya aku bisa make money from COVID gitu. Jadi salah satu caranya tuh belajar saham karena menurut aku ini yang lebih menguntungkan daripada sekedar jualan karena mereka bekerja untuk kita kan intinya kayak gitu. Berarti waktu itu dari pedagang langsung jadi investor. Sebenarnya bukan pedagang juga, lebih ke iseng-iseng doang. Oh, iseng doang, tapi kayak uangnya habis itu kayak ngalir terus nggak kan, itu waktu itu berarti sempat stop dong di COVID itu. Ya, langsung masukin semua sih kebetulan. Oh, jadi Masukin semua tabungan itu Iya. langsung dimasukin semua. Dan ya udah itu cuma ngegulung terus aja di saham. Iya, gak diambil-ambil juga. Tapi dari kan habis itu kan COVID selesai tuh di kelas 1 SMA ya? Kelas 1 SMA, kedua SMA. Iya, semester 2 kelas 1 SMA itu udah mulai reda tuh. COVID paling masih kayak masuk setengah hari lah gitu. Iya, Kayak cuma masih iya. setengah hari. Nah, selama SMA itu ada penghasilan lain nggak? SMA ya, jujur gak ada sih. Berarti cuma kayak full ngegulung dari hasil yang di SMP itu. Iya, tapi itu juga nggak selamanya plus or gain. Jadi aku ada ups and down-nya juga gitu sih sebenarnya. Oke. Waktu itu saham pertama apa yang kamu beli? Aku beli Antam waktu itu. Aku say no to gorengan sebenarnya. Jadi waktu itu Antam langsung second liner langsung. Tapi punya alasan sendiri kenapa pilih Antam? Karena sebenarnya dari fundamental pada saat itu PER dan juga PBV-nya juga lagi oke. Karena waktu itu aku masuk Antam di harga 2.000. Jadi lumayan murah sih waktu itu. Oh, berarti waktu itu saham pertama udah ngerti PER dan PBV itu? Sedikit. Aku Wow. tahunya tuh PER segini murah, PBV segini murah gitu doang. Nggak tahu makna, price to book value kayak gitu sih. Jadi lebih ke oh segini nih, oh ini berarti murah kayak gitu aja. Kirain langsung langsung beli kayak misalnya kalau pengalaman aku ya, pertama kali aku beli itu cuan sih, Patrion Oh, Bajaj Kreasi cuan. tanpa alasan apapun, kayak cuma tahu oh ini punyanya orang terkaya di Indonesia, ya udah aku beli. PP. Yes, abis itu profit, abis itu ya besoknya loss. Tapi masih kecil sih waktu itu. Tuh itu tuh beli satu lot berarti. Satu lot karena masih uangnya juga masih Oh, kecil masih kan waktu unyu-unyu ya. SMP, Oke, waktu oke. SMP I see, gitu. Terus oke. juga libur jadi nggak dikasih uang kan sebenarnya. Tapi sampai hari ini masih hold gak saham pertama itu? Jujur enggak, Oke, udah oke. langsung dijual juga waktu beberapa bulan setelahnya. Waktu itu inget banget untung 16.000 abis itu kayak wah 16.000 langsung jual. Iya sih, untungnya untung ya, nggak loss gitu. Banyak banget di umuran kita nih, ini kan kita masih mahasiswa semester 4 ya. Iya. Kayak banyak banget di umuran kita itu yang pengen cepet-cepet kaya dari financial market. Nah itu menurut kamu apa sih yang harus disiapin dan tanggapan kamu gimana soal itu? Oke, sebenarnya asumsi kayak gitu tuh nggak apa-apa banget karena ya siapa sih yang nggak mau cepet kaya kan? Yes. Cuma menurut aku tuh ada beberapa hal yang harus diperhatiin sebelum terjun ke financial market, entah itu pasar modal ini tuh entah itu RDPU, reksadana, obligasi dan lain sebagainya. Pokoknya instrumen yang high risk itu perlu pay attention to beberapa hal. Pertama sih menurut aku dana darurat ya. Sebenarnya dana darurat ini tuh nggak bisa dipukul rata karena seluruh orang di Indonesia tuh punya lifestyle yang berbeda-beda.
Jadi harus dibedain juga per pengeluaran per bulannya gitu kalau dana darurat. Kalau misalkan aku sendiri misal lifestyle-nya per bulan misal 2,5 juta, berarti menurut aku itu idealnya punya dana darurat 2,5 kali 6. Karena kita harus jaga-jaga what happen next. Kita kan nggak ada yang tahu juga, tiba-tiba ada hal apapun di eksternal itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi amannya sih 6 bulan dana darurat. Tapi kenapa dihitungnya dari lifestyle, bukan dari kayak biaya kebutuhan pokok aja, atau mungkin dari UMP kali ya? Oke, sebenarnya pemaknaan lifestyle tuh beda-beda. Nggak semuanya tuh bisa menstandarisasikan makanan pokok sebagai oh ya udah segini gitu. Bisa jadi orang yang makanan pokoknya tuh 50.000 sehari tuh ada gitu, dan matok itu sebuah kewajiban per bulannya tuh harus gitu. Oh, Barrier-nya tuh segini gitu. Jadi harus dipatok sih lifestyle ya. pastinya berapa, itu kali 6 ya? Iya, Itu 6 dana bulan. darurat aman. Iya. Dan itu ditaruh di bentuk apa nih? Rupiah kah? Atau mungkin ke Swiss franc kah? Atau mungkin ke RDPU atau gimana? Sebenarnya kalau menurut aku paling aman bagi orang yang masih awam tentang investasi sih RDPU ya. Karena kalau rupiah tetap aja tergerus banget kan. Rupiah Yes. sekarang juga udah all time high. Jadi menurut aku say no sih untuk save di rupiah Oke. gitu. Paling kita cari instrumen yang low risk aja. Nah, ngomong-ngomong soal rupiah nih lagi terpuruk. Rupiah sekarang kan lagi all time high ya. Nah, ngelihat kondisi ekonomi kayak sekarang, itu menurut kamu harusnya ini jadi apa nih? Jadi sebuah ketakutan kah atau justru jadi peluang? Oke, sebenarnya menurut aku sih ini jadi sebuah peluang, tapi kita harus lihat dulu timing masuknya kapan. Menurut aku kalau sekarang banget langsung masuk itu enggak, karena enggak ada katalis positif yang akan diproyeksi bakal datang gitu menurut aku. Jadi kayak masih banyak banget katalis negatif yang bisa datang next. Jadi menurut aku tunggu dulu sampai bottomnya tuh kena menurut aku. Jadi mungkin beberapa bulan lagi di mana katalis positifnya tuh udah mau muncul baru kita bisa masuk. Jadi menurut aku peluang sih. Gimana sih gaya investasi kamu pas lagi market crash kayak gini? Sebenarnya kalau teknik aku sendiri sih, aku punya teknik sendiri gitu, nggak top down. Pokoknya aku combine beberapa teknik yang aku nyaman pakainya. Pertama kalau dari segi analisis technical, aku pakai SMI, Stock Momentum Investment. Oke. Kayak ngelihat RSI, stokastik, terus ngelihat juga akumulasi dari bandarmologi. Terus kalau dari fundamental, aku kebetulan karena aku swing trade, aku nggak pakai fundamental di kala market crisis kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak lagi market crash nih, biasanya pakai analisis apa? Sebenarnya bisa dibilang 50-50 dari compound interest sama value investing. Cuma nggak terlalu sih ke value investing, karena value investing tuh sewaktu-waktu bisa roboh kalau misalkan eksternalnya tuh nggak support. Contohnya tiba-tiba market jadi fear gini kan nggak guna ya sebenarnya, bisa dibilang. Bukan nggak guna sih, kurang bagus lah kalau misalnya kita oh iya satu value investing aja gitu, nggak pakai yang lain. Market ini kan kalau menurut aku ya, aku lihatnya kayak digerakin sama ya fear and greed gitu. Yeah. Kalau menurut kamu kayak gimana? Sebenarnya market ini tuh kalau digerakin mungkin bisa dibilang sama paling besar pengaruhnya sama institusi ya kalau di IHSG. Kedua sama asing dan juga bandar. Bisa dibilang kenapa institusi, karena menurut aku institusi ini tuh yang punya data yang cukup mumpuni terkait perusahaan-perusahaan dan juga corporate action. Jadi pertama aku bisa bilang institusi. Cuma kalau whole market di dunia itu bisa dibilang fear and greed. Bener kata kamu, dan juga itu ada indeksnya namanya VIX atau fear index gitu. Dan itu bisa berubah-berubah sepanjang waktu. Kalau ngelihat market nih dari sekarang sampai ke akhir tahun mungkin ya, ke Desember, itu kamu ngelihatnya gimana? Atau mungkin kamu udah memetakan gitu? Kayak sampai bulan ini kayaknya banyak banget fear, tapi setelah bulan ini akan banyak banget greed gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau menurut aku nggak bisa dipatok bulan, karena sekali lagi kita belum ada katalis positif ya. Jadi paling kalau dari aku sih dari Q4, Q3 itu menurut aku tanda yang bagus untuk entry, karena itu udah mulai ada tanda reversal. Tapi kalau sekarang karena dari segi pemerintah juga belum support terkait IHSG yang terus menurun dan juga rupiah yang terus mahal ya, bisa dibilang naik terus. Melemah. Jadi ya melemah. Jadi aku bisa bilang di Q sekarang itu belum bagus sih untuk entry. Oke. Gitu. Tunggu katalis positif sekali lagi. Berarti tetap siapin cash yang banyak gitu ya? Iya. Tentunya sebagai President of Young Investor Unpad, ada nggak sih beban moral ketika udah ngasih edukasi nih ke mahasiswa terkait investasi segala macam, tapi ternyata
uang emas itu malah jadi nyangkut karena marketnya lagi kayak gini. oke. Itu ada ngerasa kayak kebeban gak sih dengan itu? Oke, sebenarnya mungkin aku highlight dulu bahwasanya kalau dari aku sendiri sebagai presiden dari Young Investor dan juga teman-teman YI lainnya, divisi education dan investment dan a whole YI itu punya satu prinsip di mana kita nggak bisa asal edukasi tanpa orang ini tuh siap dengan segala konsekuensi gitu. Pertama kita harus siapin dulu investasi, intinya di mindset dan juga kesiapan untuk investasi. Nggak bisa langsung pom-pom ataupun kita call saham. Kita nggak ada yang kayak gitu. Jadi untuk beban moral sepertinya nggak ada karena kita pun ngedukasi bukan pom-pom dan juga spill ticker bisa dibilang. Itu nggak ada. Jadi Baik. lebih ke siapin dulu dari segi dana darurat. Aku selalu bilang kayak gitu ke anak-anak YI. Jadi mungkin kalau misalkan mau main yang lebih aman mungkin bisa masuk di IPO dulu gitu. Jadi jangan yang langsung ke saham langsung karena itu volatile dan juga risky banget kan. Benar Gitu. sih. Kalau sekarang nyariin IPO lebih enak ya karena emang demand-nya tinggi banget ya. Betul. Supply-nya dikit, demand tinggi banget gitu. Iya. Iya sih, lebih malah aman kayak juga. hampir dibilang zero risk investment ya di IPO itu. Betul. Bener sih. Beberapa persen doang saham IPO yang turun di hari pertama sih. Dari 1 tahun terakhir tuh cuma satu emiten yang pas IPO abis itu langsung Turun. minus karena itu kan yang disalahgunain kan. properti kan. Jangan disebut. Oh, Nah, jangan. itu cuma ya dia salah gunain dana kan. Ternyata ya nggak tahu juga sih kenapa bisa lolos IPO tapi cuma satu itu aja karena Iya. dananya disalahgunain kan. Betul. Tapi berarti gak pernah ada kasusnya mahasiswa yang sampai nggak bisa bayar UKT gara-gara uangnya nyangkut gitu. Gak ada. Nggak ada ya? Gak ada. Kita ngedukasinya juga bener-bener dari dasar banget sih. Lebih ke kayak pelajarin dulu makro dan mikro dan juga apa yang ngedrive saham itu sendiri di IHSG baru mereka dibolehin invest gitu sih. Kalau Berarti dari kayak aku. tetap do your own research gitu Iya, ya. benar. Oke, menarik. Penting sih itu. Ngelihat realitas saat ini ya, itu kan ya dengan lihat lagi-lagi ya rupiah yang melemah, itu ngelihat perputaran ekonomi juga jadi seret. Iya. Dan aku ngelihat setiap kali aku nanya gitu ya sama pedagang di sekitar kampus atau di sekitar rumah, itu harga bahan pokok tuh naiknya tinggi banget, bisa 40-70%. Ditambah plastik juga naiknya juga kan tinggi kan. 40-60% bahkan yang aku temuin gitu ya. Nah, ngelihat kondisi kayak gini, menurut kamu sendiri nih, ada nggak sih dampak yang paling kamu rasain buat kamu sendiri dengan pelemahan rupiah dan ya ekonomi yang seret kayak gini? Mungkin kalau yang kerasa sama aku lebih ke fashion dan juga parfum. Dimana kalau di toko langganan aku, parfum tuh yang asalnya 50 ml itu 100.000, sekarang jadi 175. Dimana itu kan kalau inflasi kata BPS itu 5% doang, ternyata di lapangan tuh bisa sampai puluhan persen. Dan itu menurut aku sangat amat kenaikan yang lumayan kerasa gitu kalau sampai 100% kan. Berarti naiknya itu dari 100.000 ke 175 berarti naik 75% ya? Ya, kurang lebih 75 sampai 100. Oke. Tinggal di adjust aja sih dari varian apa. Cuma yang paling kerasa dari aku sih parfum dan juga outfit kayak gitu sih. Oke, tapi ngelihat kenaikan itu nih, kayak sedangkan gaji itu kan Ya, UMP gitu. ya, Ya. itu naiknya cuma 6,5% per tahun. Ngelawan inflasi aja nggak bisa gitu, apalagi ngelihat kenaikan harga yang dalam waktu singkat aja bisa sampai 75% gitu. Nah, ada nggak sih saran harus kayak gimana nih sebagai mahasiswa yang nantinya juga kan pasti akan kerja ya, atau bahkan sebagai mahasiswa pun aku kan udah kerja ya. Tapi ngelihat kondisi kayak gini, punya satu skill pun kayak kurang gitu untuk dapetin banyak uang. Harus punya 5 bahkan ada yang sampai 10 skill gitu. Oke, menurut aku kita tuh kalau misalnya pelajarin skill itu harus niche yang pertama. Nggak bisa sebenarnya diperdalam skillnya juga oke. Cuma menurut aku pelajarin skill yang emang dibutuhkan di masa depan, kayak misalkan AI dan lain sebagainya itu juga is a must gitu. Nah, tapi yang nggak kalah penting tuh investasi. Menurut aku investasi ini nggak harus dikaitin sama aset beresiko dan instrumen beresiko, kripto, koin apalah, terus saham apalah, lebih ke mindset, skill, dan juga knowledge sih menurut aku. Jadi jangan terlalu dipaksain ke aset yang beresiko terlebih dahulu, tapi preparationnya dulu. Cuma menurut aku investasi is a must sih, dikala ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian global, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke investasi layar ke atas dulu aja Iya, gitu ya. betul. Jadi jangan langsung tembak ke financial market tapi otaknya kosong gitu. Iya. Dia emang harus ke ya investasi layar ke Belum atas dulu siap sih. lah bisa dibilang. Benar. Ngelihat kondisi ekonomi, politik dan juga hukum di negara kita,
kamu ngelihat market tuh ke depannya akan gimana sih, terutama ya untuk IHSG gitu? Oke, sebenarnya kalau IHSG aku belum bisa berani bilang ini bakal naik atau turun karena IHSG itu kan bakal di-drive sama ketidakpastian global dan seperti yang aku bilang sebelumnya aku juga nganalisis dari fear index-nya dunia yang mana kalau fear index dunia tuh tinggi otomatis kan outflow dari negara kita juga gede banget dimana udah puluhan triliun juga kan lately. Jadi bisa dibilang kalau IHSG prospek kedepannya masih cenderung bearish sih menurut aku. Masih downtrend ya, masih Ya bearish, oke. downtrend karena belum ada katalis positif. Kalau misalkan emang rupiahnya udah menguat, karena VIX tuh di drive by banyak sektor sebenarnya, terutama kan big banks kita yang terus turun. Sebenarnya itu sih yang ngebuat IHSG turun karena market cap big banks kita kan gede banget. Nah kalau misalnya merekanya bearish itu otomatis IHSG-nya ikut turun gitu sih. Karena Outflow-nya banyak gitu ya? Ya, asing tuh cenderung langsung tarik uang di sektor yang liquid. Salah satu yang paling liquid di IHSG kan big banks, di mana Yes. BCA dan lain sebagainya. Bener sih, karena ya emang outflow-nya udah puluhan triliun ya dari Iya. kemarin. Oke, ngomong-ngomong soal outflow dan inflow nih. Kalau misalnya dengan kondisi kayak gini, menurut kamu ada nggak sektor yang di masa kayak gini itu inflow-nya paling gede dari asing? Kalau menurut aku ya, kalau dari kemarin-kemarin aku lihat juga news dan research, itu pertama healthcare karena ada virus something juga dimana berarti kan itu berimbas ke sektor healthcare yang diuntungkan juga. Cuma kalau dari aku top 3 sektor yang mungkin bisa dibilang ada prospeknya di tengah ketidakpastian global itu pertama dari segi energi, mungkin saham-sahamnya bisa di research sendiri yang fundamentalnya oke. Yang kedua healthcare yang udah aku sebutin dan yang ketiga komoditas karena terutama nikel ya, karena Indonesia tuh punya 40% cadangan nikel gitu dan juga itu it's a surplus dibanding negara di Asia Tenggara juga gitu. Dan juga kedepannya prospek electric vehicle juga itu pasti bakal dihilirisasi gitu di seluruh Indonesia ini. Jadi menurut aku sih nikel yang paling oke. Oke, berarti kira-kira itu oke untuk di hold sampai 2030? Mungkin? Kalau healthcare aku belum nemu saham healthcare yang fundamentalnya oke karena masih kecil-kecil ya cenderung Betul, betul. healthcare di Indonesia tuh jadi belum terlalu tershow off lah yang bagusnya kayak gimana. Cuma kalau untuk energi itu aku yakin sih beberapa saham yang aku analisis dan juga punya prospek yang panjang, terus ada saham konglonya juga itu menurut aku oke sih untuk sampai 2030. Oke, ngomong-ngomong soal 2030 tadi nih, itu kan ada indikasi yang katanya sih ada yang namanya the Great Reset. Ada nggak pandangan kamu soal the Great Reset gitu? Menurut aku sih 2030 pasti kontroversial ya orang memandangnya seperti apa. 2030 tuh bisa jadi peluang kalau misalkan kita memanfaatkan tahun-tahun fear tahun ini gitu. Jadi menurut aku kontroversial, ada yang pros and cons. Tapi menurut aku bisa dibilang peluangnya tuh dari sebelum itu. Jadi kayak kita masih punya waktu nih sampai 2030 lakukan yang sebaik-baiknya kita bisa lakukan gitu sampai 2030. Ya, kalau even gak punya cash atau modal untuk investasi langsung pun bisa seperti yang kamu bilang tadi, perbanyak skill yang niche. Jadi bener-bener. kita nggak perbanyak-banyak skill yang emang semua orang bisa, tapi lebih ke apa yang bisa USP kita gitu, unique selling point kita tuh di skill yang apa gitu sih. Bener sih, jadi kayak emang ya tentunya kita sebagai mahasiswa Gen Z gitu kan yang emang diutamain harus ya investasi layar ke atas dulu. Jadi kayak nggak usah mikir langsung trading tahun depan beli McLaren, kayak harus agak bersabar gitu. Oke, mungkin buat penutup kali ya, dari Agnia sendiri ada nggak sih saran untuk mahasiswa di luar sana kenapa sih harus mulai investasi dari sekarang? Oke, mungkin udah kita bahas juga sebelumnya bahwasanya investasi ini nggak harus aset yang beresiko kayak kripto langsung terjun di first step atau enggak langsung saham. Itu menurut aku nggak harus. Kalian tuh harus pelajarin dulu apa instrumen yang cocok sama kalian, yang kalian tahu juga kalau tadi kata Galen kan. Nah menurut aku coba dulu aja, mulai dulu aja karena menurut aku investasi ini tuh banyak jenisnya dan juga bisa kalian pelajarin semuanya gitu. Pelajarin semuanya nggak apa-apa untuk nemuin apa yang cocok
bagi kalian kayak gitu sih. Nah, kenapa harus investasi? Karena menurut aku inflasi ini nggak secantik yang ada di data BPS. Karena menurut aku nggak terpatok 6%, 5% itu nggak juga. Karena fakta di lapangannya juga nggak segitu gitu. Bisa jadi puluhan persen cuma di datanya 5% gitu. Jadi menurut aku karena kita udah tergerus juga sama inflasi yang memang lebih besar daripada yang ada di data. Jadi kenapa nggak mulai sekarang? Jadi emang inflasi ini kayak pencuri di siang bolong kali ya. Jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kemalingan gitu. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Ya kayak gitu sih intinya investasi ini jangan FOMO dan dia harus banyak belajar sih intinya. Ya, dicocokin sama instrumen yang cocok bagi teman-teman semua. Oke mungkin sekian pembahasan dari kita. Ya intinya investasi itu jangan FOMO dan harus dipelajarin dan ya paling gitu aja. Semoga ekonomi kita juga membaik ke Menguat. depannya. Jadi ya biar bisa beli rumah gitu sebagai Gen Z ya paling gitu aja sih.